2 jam melaju, langit mulai memerah. Mentari di timur menyiratkan cahayanya. Tanpa perintah, setiap anggota kapal menyiapkan peralatan masing-masing. Yang paling terpenting untuk memancing ikan cakalang itu adalah umpannya. Umpannya tuh harus masih hidup dan segar ya Bapak. Selain umpan yang masih segar, kemampuan anggota kapal juga menjadi faktor penting. Nah yang serunya mancing cakalang ini yaitu ketika orang-orang atau pemancing-pemancingnya tuh duduk di paling depan. Nah itu pemancingnya biasanya 10 orang bahkan lebih. Tapi kalau yang expert harus duduk depan. Alat pancing yang digunakan pada dasarnya sama seperti pancing pada umumnya. Namun dengan sedikit modifikasi, alat ini akan ampuh untuk mengangkat cakalang. Berarti yang ini nggak dipakai ya? Yang dipakai pancing ini. Oke. Oh, cara pasangnya hanya disimpul saja seperti itu. Iya, sudah jadi. Nanti biar bapaknya siap-siap, kita cari spotnya yang paling bagus. Nanti kita lihat pemancing-pemancing expertnya. Yuk, Pak. Satu orang bertugas melihat tanda-tanda ikan berada. Dibantu dengan alat teropong, orang ini sangat paham dengan lokasi ikan berkumpul. Ini kita udah dapat spot mancingnya. Katanya di depan sana tadi kita lihat ada ikan-ikan cakalang sedang lompat. Nah ini umpannya sudah mulai dikasih lempar untuk memancing ikan cakalangnya semakin banyak ke atas permukaan. Begitu tanda terlihat, semua kru kapal bergerak di posisinya masing-masing. Wah, satu persatu ikannya mulai terpancing. Nah ini yang saya bilang tadi, ikan hidupnya itu dikasih sebar. Nah itu biar ikan-ikan cakalangnya akan lari ke permukaan, kemudian baru dipancing tuh. Wah ini keren banget. Ini cara kerjanya memang harus benar-benar cepat. Soalnya kan mata kail tidak ditaruh umpan, disebar umpannya. Nah ketika dia sudah naik semua, ini kita harus cepat nih. Hanya dalam waktu beberapa menit saja, ikan yang melewati depan kapal mulai berterbangan di atas kepala. Ini dia hasilnya. Ikan cakalang. Ada 2 kilo ini. Hasilnya memang tidak terlalu banyak. Mungkin kurang lebih ada 20-30 ekor lah. Ini baru kita dapat di satu spot. Ini kita akan cari lagi di spot yang lain. Bapak, ini udang selingkuh kan? Iya. Ini nih, udang endemiknya Papua, terutama di Wamena, udang selingkuh. Harus coba nih. Kenapa dibilang udang selingkuh? Katanya, badannya udang, capitnya seperti kepiting, makanya dibilangnya udang selingkuh sama kepiting. Orang sini bilangnya begitu. Tapi sebenarnya ini adalah lobster. Sungai Baliem, sungai terbesar dan paling terkenal di wilayah Lembah Besar di Kabupaten Jayawijaya. Lokasi ini menjadi sumber utama mata pencaharian bagi sebagian warga Wamena, khususnya yang tinggal di bantaran sungainya. Bapak Tasman, selamat pagi. Lao. Lauk. Selamat pagi, selamat datang. Menurut ke sini.
Dengan menggunakan sebuah perahu kayu berukuran panjang 5 meter dan lebar sekitar 60 cm, saya dan Pak Tasman menyusuri sungai yang berhilir ke Laut Arafura. Konon disinilah salah satu habitat hewan krustasea endemik Wamena yang disebut dengan udang selingkuh. Sejak puluhan tahun yang lalu, nelayan setempat mulai mencari udang selingkuh yang hidup di air yang bersuhu dingin pada ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Ada tidak kita coba. Hanya dengan sebuah jala, satu persatu udang berhasil kami tangkap. Ada satu. Nah, itu sudah. Iya, Ada Bapak? ada. Itu dapat satu. Iya, sudah dapat satu ini. Baru lempar sekali, langsung dapat satu. Sebenarnya udang selingkuh ini adalah lobster air tawar. Nah, tempatnya atau habitatnya bukan hanya di Sungai Baliem aja, di Danau Habema juga ada. Dan ternyata dia tidak agresif loh. Ada dapat Bapak? Bapak dapat dua ini. Pegang dia, tidak apa-apa. Iya, dapat besar-besar. Ini dapat gede. Wih. Memang di sini masih banyak yang besar-besar ya. Lebih besar lagi. Walaupun memang tidak sebanyak dulu ya, Bapak. Iya. Dia masih hidup. Cuman kalau udah naik ke atas air, udah diambil, Iya. dia langsung lemas. Iya. Dan capitnya sama sekali tidak berfungsi. Iya. Jadi nggak bahaya sebenarnya ngambilnya ya, Iya, Bapak. enggak bahaya. Udang ini ada dua jenis. Oh, didapat di sini dua jenis ya? Iya, dua jenis. Mm-mm. Jadi ini orang bilang udang pasir, udang merah. Berarti main di pasir-pasir. Terus dibilang udang batu, itu udang batu ini. Oh, yang ini. Yang hijau ini. Jadi kita dapat ada dua jenis memang di sini ya? Iya. Kawasan Nusa Tenggara Timur terkenal sebagai provinsi penghasil jagung. Jagung menjadi simpanan makanan saat musim paceklik datang. Hampir sepanjang tahun, ancaman rawan pangan akibat bencana kekeringan menyelimuti wilayah Nusa Tenggara. Kalau manen jagungnya di sini memang sengaja dibikin sampai kering. Lihat dong tumbuhannya, dia sampai sudah menguning dan kecoklatan seperti ini. Jadi jagungnya sudah keras. Ini kalau dipencet nih, wah keras sekali. Jagung merupakan tanaman semusim yang berumur antara 80 hingga 150 hari sebelum masa panen tiba. Tanaman ini berasal dari Amerika Tengah yang dapat tumbuh baik di daerah beriklim tropis dengan curah hujan rendah. Di samping sebagai sumber karbohidrat untuk manusia, jagung juga bermanfaat untuk pakan ternak, pembuatan tepung, bahan baku industri, serta bahan farmasi untuk jagung yang telah direkayasa genetik. Aduh, kayak begini nih kalau liputan kebun di wilayah timur, naik turun lereng penggunungan. Jadi ini masih jauh. Dari sini turun lagi, naik lagi ke atas sampai ujung sana, baru kampungnya. Ada dua cara penyimpanan jagungnya di sini. Nah, ini yang pertama, dengan cara kita kupas kulitnya, kemudian nanti akan kita ikat. Yang kedua, nah seperti ini, kulitnya tidak dikupas, jadi nanti cuman dianyam-anyam saja, diikat sama-sama, kemudian nanti akan diikat di atas perapian. Metode pengasapan digunakan oleh masyarakat Indonesia Timur untuk mengawetkan bahan makanan.
Struktur dan bentuk rumah di timur Indonesia mendukung sistem pengawetan bahan makanan dengan metode pengasapan. Asap jelaga yang dikeluarkan oleh tungku di bagian tengah rumah tidak hanya untuk mengusir hawa dingin, tetapi juga berguna untuk merekatkan sela-sela dinding dan atap yang berisi bahan logistik. Saat panen jagung adalah saat istimewa bagi suku Dawan di Pegunungan Mutis. Rasa syukur disalurkan dengan menyajikan panganan khas ala Nusa Tenggara Timur. Nanti kita akan bikin 2 jenis masakan. Masakan khas dari masyarakat Mutis. Jagung bose dan jagung katemak. Ini yang bose. Yang jagung yang sudah dikasih asap selama 2 tahun. Nanti akan dikasih tumbuk ya. Kasih tumbuk, iya. Kalau katemak nanti akan langsung direbus. Jagungnya masih panas. Cepat banget ya kalau makan kayak begini berebutan. Iya. Memang panen jagungnya hanya kecil-kecilan saja, tapi tetap disyukuri. Cara bersyukurnya seperti ini, makan bersama-sama. Buat foto kan setuju baik.